Oke, ja, Hajime Maso. Konnichiwa. Konnichiwa, Iya, Sensei. Sensei. Ya, hari ini kita masuk ke pelajaran 8. Ya, kita masuk ke pelajaran 8. Kita di sini akan mengenalkan kata sifat. Ya, kata sifat di dalam bahasa Jepang. Nanti kita mengenal kata sifat ada dua, yaitu kata sifat na dan kata sifat i. Ya, jadi nanti kalian menghafal kosakata kata sifat, karena kosakata kata sifat nanti jumlahnya banyak banget sih. Oke. Nah, yang pertama di sini kita langsung masuk ke ciri. Ya, jadi yang pola B. Di sini kita masuk ke ciri kata sifat. Jadi kata sifat ada dua, kata sifat i dan kata sifat na. Nah, kata sifat i itu yang mempunyai ciri belakangnya ini ai, ii, ui, oi. Ya, jadi kalau kata sifat i atau menemukan sebuah kata sifat kok tidak ada belakangnya, tidak ada ai, ii, ui dan oi, berarti dia bukan kata sifat i. Ya, jadi ciri gampangnya seperti itu. Jadi nanti menemukannya sangat simpel dengan ciri seperti ini. Contohnya di sini sebelah kanan, yaitu takai. Takai. Nah, itu belakangnya ada ai-nya. Yasui, yaitu i-nya dua, ya itu ya. Hikui, ya ada ui-nya. Omoi ada oi-nya. Ya, jadi ini yang kata sifat i yang cara mudahnya yaitu belakangnya ada ai, ii, ui. Nah, kata sifat yang kedua yaitu kata sifat na, yang cirinya adalah berakhiran selain untuk kata sifat i tadi. Jadi yang selain 4 ini, ai, ii, ui, dan oi, itu semua punyanya kata sifat na. Yang kata sifat i cuma ini aja, 4 ini cirinya. Ya, berarti yang selain punya kata sifat i, yang pertama belakangnya ei. Ei sama i. Ya, jadi ei ya kan di ai nggak ada, atau di kata sifat i nggak ada. A, U, N sama I. I-nya di sini I-nya cuma 1. Kalau yang kata sifat i tadi, I-nya 2. Tapi kalau yang kata sifat na, I-nya 1. Ya, contohnya di situ untuk kata sifat na yaitu kirei. Ya, kirei, ei belakangnya. Shizuka, a. Shinsetsu belakangnya u. Kingbeng belakangnya n. Benri belakangnya i. Ya, jadi ini cara mudah menemukan. Oke, kita lihat contohnya yang di atas ya. Kita di sini untuk kosakatanya nanti kita pakai beberapa kata-kata sifat ya. Yang pertama kita ini kenapa dikasih na ya. Ini mencirikan atau memberikan ciri bahwa kata sifat tersebut adalah kata sifat na. Tetapi pada waktu kita disuruh menyebutkan sebuah kata sifat, nanya nggak usah diajak. Ya, nanya nggak usah diajak. Jadi hanya suruh menyebut kata sifat yang artinya bahasa Indonesia bagus, cantik, bersih. Nah, itu kiri. Nanya tidak disebut. Nah, nanti digunakan untuk menyambungkan dengan kata benda. Nah, dipakai untuk menyambungkan kata benda. Jadi, kireina apa nanti disambung kata bendanya apa. Tapi kalau cuma menyebutkan kata sifat na saja, nanya jangan disebutkan. Ya. Jadi pemainnya suruh menyebutkan tampan, gagah, cakep, hansamu. Ya, jadi nanya tidak disebutkan. Yo, contohnya di sini, Kresang. Untuk kata sifat ramah, baik hati, berarti kata sifat nanya Shinsetsu. iya, ya, shinsetsu. Terkenal? Yume. Yume, itu.
Ya, jadi nanya tidak disebutkan. Oke, Tony Sang, sehat? Gengki. Gengki, benar. Tenang? Tenang? Shizuka. Shizuka. Ya, ramai? Shizuka. Ya, ramai? Nigiyaka. Nigiaka. Ya, jadi seperti Nigiyaka. itu. Pada waktu disuruh menyebutkan sebuah kata sifatnya, nanya tidak diajak. Na digunakan untuk menyambungkan sebuah kata benda. Nanti di dalam bahasa kita, na ini kita artikan yang. Nanti kita mengartikannya yang. Ya. Oke, jadi di sini ya, Kirei belakangnya EI, Hansamu belakangnya U, Shinsetsu belakangnya U, Yumei belakangnya EI, Genki belakangnya I. Ya, jadi yang tidak ada di ciri AI, UI, II, OI. Dah, itu. 4 itu aja. Ya, jadi kalau tidak ada ciri 4 itu berarti dia punya kata sifat. Nah, ya. Contoh yang kedua yaitu kosakata untuk kata sifat I. Ya, yang di sini oki. Ya, jadi untuk panjang di dalam bahasa Jepang ada 2 cara penulisan seperti kosakata besar di sini. O-nya dicoret atasnya kecil. Ya. O-nya dicoret atasnya kecil atau ditulis huruf double yang sama. Ya, jadi untuk penyebutan besar di dalam bahasa Jepang oki. Ya, jadi sedikit dipanjangkan, bukan dibaca 2 Panjang kali. berarti. Ya, bukan dibaca 2 kali, tetapi dibaca agak panjang. Oki. Ya, jadi bukan oki i, ya. Oki, gitu cara penyebutannya. Nah, kini kenapa dimasukkan ke dalam kota sifat kelompok I? Karena berakhiran I2. Ya, berakhiran I2. Maka dia besar di dalam bahasa kita, bahasa Jepangnya oki, termasuk kata sifat I. Yuk, cara pengucapannya, pelafalannya, kresang untuk kecil. Chisai. Hai, gitu ya. Jadi bukan Isai tapi Cisai. Jadi agak panjang. Baru, Tonisa. Tonisang yang baru. Oh, apa? Oh, Baru. Atarashi. Atarasi, gitu. Iya, Ya. Atarashi. Ya, Kresang lama, Iya. kuno. Atarashi. Furui. Furui. Ya, benar. Terus, Tonisang, baik, bagus. I. Ya, sama dalamnya. I. Yang di dalam kurung. Yoi. Yoi. Ya, jadi bagus, baik di dalam bahasa kita, di dalam bahasa Jepang mempunyai 2 arti, yang satu i, yang satu yoi. Itu sama-sama arti bagus dalam bahasa kita. Yo, Kresang, tidak baik, buruk. Warui. Barui, panas. Atsui. Atsui. Tonisang, dingin. Samui. Samui, dingin. Samui. Yang satunya, dingin satunya. Samui. Yang dingin barang. Sumetai. Sumetai. Ya, di sini dijelaskan. Sumetai. Ya. Sumetai. Ya, sumetai, benar. Dingin untuk hawa, berarti di sini dingin untuk cuaca. Ya, dingin untuk cuaca, yaitu samui. Yang kedua yaitu dingin untuk barang. Berarti diartikan dalam bahasa Jepang sumetai. Mempunyai arti di dalam bahasa kita apabila kita memegang suatu benda yang dingin, itu kita pakainya sumetai. Hati-hati, jangan keliru. Ya, jadi samui dinginnya cuaca. Dingin yang dinginnya benda pakainya sumetai. Ya, jadi pada waktu dari dalam rumah keluar, di luar musim salju, samui. Ya,
Terus yang dengan contoh dingin barang, es batu dimasukkan di gelas, di situ diisi air dingin, kita pegang, sumetai. Ya, jadi dingin benda, pakainya sumetai. Oke. Yuk, Kresang, sukar, sulit, susah, Musukasi. muskasi, mudah, gampang, Yasashi. Yasashi. sasi. Oke, yuk, Tonisan, mahal, tinggi, Ya, ya. Takai. takai. Yang satunya murah, Takai. Yasui. yasui. Untuk takai di sini, kenapa di situ kita kasih kosakata mahal dan tinggi? Karena di dalam bahasa Jepang untuk menyebutkan harga mahal pakainya takai. Untuk menyebutkan tempat yang tinggi penyebutannya takai juga. Ya, jadi arti di dalam bahasa kita dua, tetapi dalam penyebutan bahasa Jepang satu. Nanti tergantung konteks kalimatnya. Ya, oke. Yuk, Kresang, rendah, Hikui. hikui. Ya, menarik, menyenangkan, lucu, Orohoshi. omo itu omo. Orohoshi. Omo shiroi. Oh, itu omo. Iya, Oke. Omoshiroi. omo shiroi. Menarik, menyenangkan, lucu. Ya. Untuk yang hikui, ini untuk hikui ya, rendah ya. Ini untuk tinggi badan atau pendek. Ya, pendeknya rendah untuk badan. Ya, jadi tempat Khusus apa dia badannya ini. tinggi badannya rendah. Ya, gitu. Ya. Tapi untuk yang kan ada yang panjang pendek, ya kan? Lawan kata panjang pendek. Nah, yang lawan kata panjang pendek itu bukan pakai hikui. Kalau yang hikui ini untuk lawan tinggi rendah. Ya, suatu tempat. Ya, rendah untuk suatu tempat. Ya, tapi kalau yang pendek untuk jarak beda lagi nanti, bukan pakai yang hikui. Ya, terakhir di sini Berarti ini yang hikui itu tinggi badan atau tempat, Sensei? tinggi badan sama tempat. Tinggi badan Cek. sama tempat. Tinggi badan sama tempat. Masuk. Ya, tinggi badan sama tempat. Iya. Yang jauh pendek. Nah, jauh pendek itu yang pendeknya nggak pakai hikui. Nanti ada lagi. Nah, panjang pendek, maaf. Yang Sensei, panjang pendek, ya. tanya Sensei, kalau misalnya mau bilang suhunya rendah, itu juga pakai hikui. Iya, benar. Pakainya yang hikui. Ya, benar. Ya, jadi yang nanti yang berbeda untuk yang rendah atau hikui ini atau yang rendah di sini untuk tinggi badan, untuk tempat, sama untuk suhu tadi ya. Yang satunya yang kita artikan pendek ya, itu rendah, itu yang nanti untuk yang lawan kata panjang pendek. Nah, beda. Yang panjang pendek, yang pendeknya nanti yang pakai michigai, nanti bukan pakai yang hikui. Tuh. Kalau hikui di sini untuk tinggi badan bisa, untuk tempat bisa, untuk tekanannya menurun, tekanannya rendah. Ya, itu bisa. Oke, Tony-san, enak, lezat. Oishi. Oishi. Ya, di sini enak, lezat. Ya, di sini untuk ungkapan pada waktu kita mencicipi sebuah makanan. Ya, enak, lezat. Ya, ini tadi kita sudah membaca untuk kata sifat na dan kata sifat i. Yang di sini ini cuma sebagian. Ya, karena nanti di dalam bahasa Indonesia pun yang namanya kata sifat kan banyak banget. Nah, dalam bahasa Jepang pun sama. Ya, ini cuma sebagai contoh saja.
Oke, mungkin di sini untuk tambahan yaitu warna ya. Di situ untuk putih siroi, untuk hitam kuroi, untuk merah akai, untuk biru aoi. Ya, ini tambahan aja untuk warna. Ya, Bertanya Sensei. Ya, silahkan. Saya pernah lihat Sensei kalau misalnya warna-warna gini kadang yang ada nggak ada akhiran i-nya, jadi cuma shiro, kuro, aka gitu. Bedanya apa Sensei? Iya, itu penyebutan dalam bahasa percakapan. Ya, dalam penyebutan bahasa percakapan. Ya kan? Kita kan kemarin sudah belajar tentang hari kan ya? Ya, belajar tentang hari Getsuyobi, Kayobi, Suyobi, Mokuyobi gitu kan. Ada yobi-yobinya itu kan. Nah, kalau nanti dalam bahasa percakapan itu cuman Getsu Kasui Moku Kin Donichi. Jadi yobinya tidak diucapkan. Nah, begitu juga dengan warna di sini. Ya, untuk penyebutan warna shiro, shiroi, kuro, aka. Akai pun cuma aka. Au I-nya hilang. I-nya hilang gitu. Oke. Masih bisa didengar ya? Masih bisa didengar? Kayaknya Sensei putus-putus. Gimana? Untuk sekarang gimana?